Oke, halo guys. Kembali lagi ke channel ini. Maaf baru upload lagi video karena di sela-sela kesibukan sebagai konsultan juga di project juga. Eh, Kangen banget sama kalian, cuma karena kesibukan kita yang sedikit tersendat. Jadi baru kali ini bisa buat lagi gitu. Mungkin hari ini kita belajar tentang pemodelan rangka baja dulu ya. Jadi saya sudah buat perhitungan. Saya sudah buat perhitungan seperti ini. Maaf. Jadi ada model rangka baja seperti ini gitu ya. Sekarang jam 5 pagi setelah sholat subuh kebetulan. Baru masih pagi gini masih segar gitu ya. Jadi masih fresh otaknya gitu. Ini ada cross yang melintang 20 meter dengan jarak portal per 6 meter gitu. Dengan bahan penutup atap tuh bondek 1 mili. Jarak antar portalnya 6, bentang kudanya 20 meter, di kolom 7 meter, kemiringan 12, dan lain-lain gitu ya speknya. Nah, ini akan kita modelkan di di SAP ya. Ini sudah saya hitung. Bukan sudah oke semua. Ini sudah oke semua. Dimensi strukturnya, dimensi track stang alias sahron, terus keterangan alias wind bracing. Lalu gempanya saya berlokasi di lokasi Bandung dengan kapasitasnya D alias tanah sedang. Ini bisa dicari di website RSA Cipta Karya ya. Terus untuk strukturnya sendiri ada sistem rangka pemikul momen menengah. Karena di sini dijelaskan ya di kategori desain seismik gitu. Di kategori desain seismik untuk kapasitas D. Ini bisa dibaca di SNI 1726. Nah, seperti ini. Jadi untuk bangunan yang kurang dari 20 meter itu masih bisa dengan CLPMM gitu ya. Lalu sistem beban anginnya itu dari SNI 1727 gitu ya. Ini ada pasal-pasalnya sudah saya masukkan. Seperti ini. Untuk gedung bertingkat rendah itu kita pakai kasus beban A dan beban B yang SPGAU itu ya. SPGAU itu sistem penahan gaya angin utama. Ada faktor topografi, faktor hembusan gas, terus faktor efek hembusan angin gitu ya. Ini nanti yang kita masukkan ke SAP kita. Terus kombinasi beban yang digunakan di ini, SNI ini 1727 dan 1726 dengan faktor ROC itu alias faktor redundan itu 1. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi ini yang kita trial error. Terus boarding kita sudah tadi kita hitung di atas, track stang, wind brace dan lain-lain sudah kita hitung gitu ya. Jadi yang kita trial error itu sistemnya kolom luar, kolom dalam, regol dan rotor. Oke, kalau gitu kita langsung ke subnya. Langsung ke subnya aja. Sorry, ini kita masuk ke file. Ini new grid only ya, kita pilih yang grid only, lalu kita edit query datanya. Pertama kita ke arah situ per 6 meter sampai bentang kita 36 meter gitu ya. Ini kita tambah aja. Lalu ke arah Y nya itu kita 10 20 meter. Terus sampai bentang 20 meter. Lebar kuda-kudanya. Kalau tingginya itu ada 7 sama 2,2 meter. 2,2 berarti 92. Kita delete. Oke. Setelah jadi grid seperti
seperti ini. Kita masuk ke define material bajanya, kita user, kita pilih material bajanya itu SS400 karena dari Gunung Garuda ya, dari Gunung Garuda sendiri ada SS400 sesuai standar JIS sama. Jadi seperti ini untuk SS400 itu, SS400 ya, kita pilih SS400. Jadi ini dari brosur Gunung Garuda, sudah terkenal juga gitu Gunung Garuda itu. Makanya perencanaan saya di sini memakai SS400, dan SS400 ini adalah high strength low alloy gitu. Jadi dia bukan karbon ya, jadi nantinya anti karat gitu. Oke, kita pilih yang ini FE dan FU nya. Masukkan dulu. Lalu kita ganti MPA juga 200.000. FY nya itu adalah 245, FU 400 juga. Lalu kita add material lagi, kita rebar untuk si windbreeze, kita pilih GTS 420B dari SNI ini ya, SNI baja tulangan beton, jadi baja sirip gitu. Untuk FY nya minimal 420, FU nya 525. Belum tidur. FY nya itu sekitar 20 ya, dan 25. Oke, kita masukkan, lalu kita buat si Ketemu bubur ayamnya. kita video dulu. Nah, kita accessing properties ini karena saya di mas konsultan ya, ini orang udah pada bangun. Saya juga tadi setelah subuh langsung buat video ini gitu kan. Kita white flanks, nah ini kita buat dimensi kolom luar, kolom dalam, regal samping dan rafter. Habimnya 300 ya, 300 10 dan 15. Kolom luar, oke, kita masukkan 300 10 dan 15 gitu ya. Thickness si frame. Oke, kita pilih materialnya ya, SS400. Lalu warnanya kita pilih si orange. Beda. Oke, ini kita add copy. Terus kolom dalamnya BIM 350. Kolom dalam ya. Dalam. Oke, 350. Ini kita warna hijau. Oke, lalu kita pilih regal. Regalnya itu IWF juga 250 ya. IWF 250 dengan tebal webnya itu 6 mili dan 9 ya. 250
9 mili gitu ya. Kita pilih SS400, ini kita namanya regular, lalu kita add new property lagi, after pagi Pak, UF nya ke 50175, totalnya 7 dan 11 jadi 350 175 ya, dengan tebal webnya itu 7 mili dan 11 mili. Oke, materialnya kita pilih SS400 warna kuning, kita cek dulu materialnya harus SS400 untuk si struktur, SS400 ini after ya, kita namanya after, ini juga SS400 sudah. Jadi guarding juga, ikut dulu mas ya, ini video dulu, ikut dulu sini ya. Terus kita buat guarding kita WNP, WNP 180 ya, dikali 70 kali 8 kali 11, ini guarding, warnanya kita ganti dengan warna ungu, mana ini ya, marun ya, 80 tambah 70, ini 8, ini nya 11, ini masih SS400. Guarding kita sudah, lalu kita pilih ini strike stang nggak saya modalkan, kalau saya modalkan itu win place-nya aja, bracing kita tenang, ini kita pilih yang circular steel, ini win brace D12 win brace 12 ya. Nah, ininya karena kita pakai baja tulangan, maka pakai baja tulang sirip ini 40B ya, bedanya di situ. Win brace sudah. Oke, ini kita oke. Ini kita tampilan YZ ya. Jadi tampilannya seperti ini. Di sini melintang nanti. Nah, melintang gitu. Ini kita buat tadi X90. Oke. Jadi dia di sini ya bekerjanya, daerah sini yang birunya. Kita buat dulu kolom draw. Kolom ini kolom luar ya. Kolom luar kita pilih. Kolom luar, oke. Lalu kita pilih rafter dari sini sampai sini. Ini kita supaya warnanya beda seperti tadi yang kita sudah define di section ya. Ini kita pilih section, light window. Lalu bagian sini saya membuat 3D-nya, extrude aja. Oke, jika sudah seperti ini jadi ekstrudnya nih tempat 3D-nya. Tapi ini kan dia nanti bertumpuknya itu tidak seperti ini gitu. Jadi dia bertumpuknya itu di sumbu kuat juga ya. Maka ini kita pilih, kita putar gitu. Kita putar 90 derajat. Nah, seperti ini gitu. Jadi dia bertumpuknya di sini. Nah seperti ini deh bertumpuknya. Jadi ini kan lebarnya tadi, lebar rafter kita itu adalah 175 mili dan ini kan 100 gitu. Seperti itu. Lalu kita buat juga offset, atau misalnya ini kan saya Ctrl R ya, kita di edit klik ya, alias Ctrl R aja. Ini kita masih milin, ganti meter dulu. Ini kita pilih 6 meter sebanyak 1. Jika sudah ini kita pilih 3D nya. Ini adalah kolom dalam,
column section, kolom dalamnya. Nah, seperti ini. Jadi kolom dalamnya. Oke. Lalu saya ingin buat ini 3D. Kita modelkan si boarding. Kita displaykan di form supaya nggak kelihatan si axis. Boarding. Ini boarding saya bagi segmen 8 gitu ya. Jadi ada 8, bukan 8 boarding, berarti 8 space antara satu boarding, antar dua boarding kan jadi satu space. Nah, saya buat 8 gitu ya. Ini saya pilih, edit, edit line, terus divide, buat 8. Oke. Nah, kalau udah kelihatan, ini kita invisible, kita matikan seperti itu. Ini jangan buat 3D, ini standar. Nah, supaya ada join bantu ini ya, titik-titik bantu ini kita pilih join bantu kita. Ini join bantu kita. Setelah kita pilih edit, kita ekstrak sini ya. Ini kita mau buat boarding sejauh ini kan jaraknya 6 meter. Ini 1 ya. Nah, seperti ini boarding sudah jadi. Dia sudah jadi nih. Lalu kita pilih juga yang di sini ya, titiknya. Nah, kalau ini kan kebalikannya, ini X negatif ya. Jadi minus. Dan ini jangan lupa boarding. Oke. Seperti ini. Lalu ada yang namanya regal samping gitu ya. Regal samping penyambung, draw. Kita pilih regal. Oke. Ini sorry, tadi kita hapus dulu regalnya. Ini kita draw ulang. Ini kita pilih pin ya, karena nantinya dia disambungkan dengan baja gitu, jadi dia nggak ada momen tambahan. Pin antara sini juga pin. Nah, seperti ini. Jadi kalau tampilan 3D seperti ini. Nah, cuma ada yang menjanggal karena ini kita modelkan boarding itu berada di as antara struktur gitu ya. Sedangkan kalau menurut di lapangan, kalau berdasarkan real lapangan, kira-kira seperti ini ya. Kira-kira dia boardingnya itu tidak bekerja di as si WF, si rafter. Jadi dia bertumpu di atasnya, gitu kan. Jadi dia bertumpu di atas, si boarding ini bertumpu di atas sini gitu harusnya. Nah, kalau misalkan dia bekerja di tengah di as, itu berarti si boarding kita memberikan kekakuan lateral berlebih gitu ya. Efeknya adalah ini aman banget jadinya gitu kan. Ini nanti aman banget nih. Nah, sedangkan kalau misalnya bekerja seperti ini, dia bertumpu di atas si rafter, itu dia tidak memberikan kekakuan 100%. Memberikan kekakuan tapi tidak 100% gitu kan. Nah, ini yang masalahnya dari pemodelan kita. Jadi main sub itu jangan cuma pemodelan aja sebetulnya. Jadi harus ada engineeringnya juga gitu. Ini kita select properties, kita pilih si boardingnya kita pilih sign frame, kita insertion point, kita pilih bottom centernya. Nah, jadi boarding kita sudah di atas seperti ini. Lalu kita pilih rafter
rafter kita. Pilih rafter, kita assign seperti tadi insertion point. Kita pilih yang top centernya. Jadi as kita itu kalau misalnya memodelkan tuh pasti di topnya gitu ya. Nah seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini bertumpu, ini betul gitu, bertumpu gitu. Coba kita lihat lagi bagian sininya. Nah ini juga kan di as ya, sedangkan di realnya itu ini rata dengan ini gitu kan. Jadi si regel kita tuh rata bekerjanya. Nah ini kita assign seperti tadi insertion point, ini jadi top center juga. Nah ini jadi rata gitu ya. Lalu kita pilih, lihat lagi. Nah ini masih nggak bekerja di as ya. Nah ini masih ada, sebenarnya kan dia kan bekerjanya kan harusnya kan kalau misalnya ini ada kemiringan, ini dia tegak lurus gitu kemiringannya. Kemiringan tegak lurus dengan kemiringan guarding tadi 12 derajat gitu ya. Kita pilih guardingnya 12 derajat. Kita pilih lokal aksesnya nanti ya. Lokal aksesnya 12 derajat gitu ya. Nah jadi dia tegak lurus sesuai dengan si ini gitu ya, sesuai dengan rafter kita. Nah ini sudah tegak lurus nih. Lalu kita bagian sininya, nah ini juga sudah tegak lurus. Jika sudah seperti ini, kita pilih rafter lagi kita, karena ini kan tadi kan kita jadi dibagi-bagi ya, dibagi 8. Kita pilih rafter biar mudah. Kita sudah terpilih, kita edit, chain frame. Karena kita rafter kita itu bekerja satu batang gitu ya, nanti yang nggak dibagi-bagi gitu. Ini rafter kita pilih. Nah ini ada 4, jelas di pojok kiri bawah ada 4 for frame sliding. Jika sudah, ini pemodelan kita satu sudah betul, kita tambahkan aja ya, tambahkan si ratakan, lalu kita pakai sendi. Setelah itu kita modelkan ke belakangnya, ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kita pilih semua, kita pilih semuanya. Setelah kita pilih semua, kita Ctrl R, replicate sejauh 6 meter, ada 5 tadi. Oke, ini sudah. Ini kita ganti jadi kolom luar, ganti jadi kolom luar. Kita ganti jadi kolom luar. Nah, jika sudah seperti ini, pemodelan kita sudah betul nih. Jadi pemodelan kita sudah betul ya. Nah, terus kita tambahkan si windbrace. Kita displaynya show uniform aja. Saya matikan si show grid. Kita tambahkan windbrace. Ini kita angin kita. Di sini. Ini windbrace kita sama ya dengan si kolom dalam. Ganti aja jadi warna biru ini. Ini saya sedang di Mesh Project kebetulan ya, jadi suasana tidak mendukung. Nah seperti ini, draw lagi. Ini windbrace nya kita 4 ya, 4 sini 1, 2, 3, 4 sampai as. Nah jadi inilah windbrace kita, angin kita ya, angin kita nih.
ini sudah jadi. Nah, saya ingin si ini ke ini ya, kita mirror ke satu sisinya, mirror. Ini kita pilih semua brace, kita duplicate, mirror, parallel to Z, lalu kita pick to point, pick pointnya poin A sini, kita oke. Inilah windbreeze sudah semua ya. Lalu saya akan memodelkan itu di sini juga, di sini di dua bentang ya. Kita pilih windbreeze ini, kita replicate, Ctrl R aja langsung ya. Ini kan 12 meter. Kita get previous, lalu 18 meter. Sudah seperti itu, kita select lagi get previous. Ini kan kira-kira 30 meter sisanya, 30 meter. Nah, jadi windbreeze saya bekerja itu di sini gitu ya, seperti itu. Inilah pemodelan saya. Ini jangan lupa kita save. Ini saya sudah buat warehouse di sini ya. Saya buat file sub. Saya buat warehouse. Nah, sesudah ini mungkin saya akan memodelkan tentang empanannya gitu ya. Jadi bisa ditunggu. Sekian. Terima kasih.